Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amsayna wa amsahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Alhamdulillahirabbil alamin. Uhtifillah rahimakumullah. Pada kesempatan sore kali ini kembali Allah pertemukan dalam rekop pekanan yang harusnya bukan jadwalnya Mbak ya sore ini, tapi kemarin dikontak sama Mbak Ambar. Alhamdulillah kalau tiap Kamis sore memang diagendakan buat liku adik-adik gitu ya. Jadi kalau ada acara mendadak, alhamdulillah bisa menggantikan gitu ya sore ini. Mbak tanya dulu kabarnya, sehat semua ya, Utifillah? Alhamdulillah. Dari sini suaranya kecil sekali kedengarannya gitu ya, Masya Allah. Ini tadi beberapa ada yang izin gitu ya, tapi alhamdulillah masih bisa bertatap dengan 7 orang bidadari. Cie, 7 orang bidadari ya. 8 ding, Mbak Ambarnya nggak kelihatan soalnya jadi admin ya. Nah, alhamdulillah Tifila, ucapan syukur ya terhadap Allah yang maha menggenggam nyawa-nyawa kita. Sampai sore ini kita bisa bertemu di acara rutin. Sekali lagi masih via online gitu ya, lewat Zoom. Karena mungkin kondisi saat ini walaupun dibilang new normal, tapi pandemi belum berakhir ya. Kemarin banyak share dari teman-teman Mbak yang ngadain hajatan pun harus hati-hati gitu ya, karena di Jawa Barat kemarin ya ada kejadian gitu ya, rame-rame ternyata ada yang positif, malah Utifillah yang jadi korban ibu mertua atau besannya yaitu meninggal. Dan ya kedengeran ya insya Allah ini ya. Dan ternyata ibu besanya atau mertuanya itu ini ya dek, malah positif kena COVID gitu ya waktu acara hajatan itu. Jadi walaupun new normal, tetapi Utifillah kita ikhtiar untuk pakai masker kalau keluar, kemudian sering-sering cuci tangan, bahkan mungkin hand sanitizer itu jadi perlengkapan wajib yang harus kita bawa gitu ya kemana-mana, jangan sampai lupa. Kemudian protokoler yang lainnya, makan makanan yang sehat, sering-sering olahraga itu sama-sama harus kita jaga gitu ya Utifillah. Alhamdulillah tadi kabarnya sehat semua ya. Ini waktunya lumayan sudah terpakai beberapa menit. Tadi tes suara dulu, tapi alhamdulillah akhirnya bisa muncul ya suara Mbak. Pada kesempatan sore ini mungkin sedikit saja gitu ya, karena nanti khawatirnya ke sorean adik-adik pulang, atau kalau nanti siap sampai jam 6 pulangnya boleh ya Mbak Husna, boleh ya bumil sampai jam 6. Oh enggak. Kalau Mbak Husna sama Mbak Indah itu jauhan mana ya deh secara jarak? Kalau ininya sih Kudus Mbak Indah ya, tapi secara jarak sama aja apa jauhan Dek Indah? Ya, baik Utifillah, apa yang kemudian akan kita bahas sore ini insya Allah terkait dengan tema diri kita pribadi gitu ya, sebagai seorang muslim, wabil khusus sebagai seorang muslimah, yaitu terkait dengan 3 standar seorang muslim gitu ya. Apa aja sih, mungkin Mbak belum sempat menyampaikan ya di forum adik-adik. Selain 3 standar seorang muslim itu ada juga yang namanya 10 kepribadian muslim gitu ya. Nanti di next insya Allah akan kita bahas. Nah, berawal dari sebuah hadis riwayat yang diriwayatkan dari Abu Dawud, intinya 3 hal gitu ya Utifillah, 3 hal yang merupakan kebahagiaan bagi seorang laki-laki. Yang pertama adalah istri yang solihah, yang ketika dia memandangnya menyenanginya gitu ya, kemudian ketika ditinggal dia merasa aman gitu ya, karena istrinya
mampu menjaga kehormatan dirinya dan hartanya. Itu yang pertama. Berdasarkan apa Hutifilah? Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian yang kedua apa Hutifilah? Kendaraan yang bisa dipakai kemanapun. Kendaraan ya yang kedua. Kemudian yang ketiga apa Hutifilah? Rumah yang di dalamnya kita merasa nyaman, aman, dan penuh dengan kasih sayang. Masya Allah gitu ya. Tiga hal yang di sini disebutkan yang merupakan kebahagiaan bagi seorang laki-laki. Kalau di hadis disebutkan bagi seorang laki-laki, kalau kita seorang perempuan berarti ini kita terapkan berlaku juga ya buat kita sebagai seorang muslimah. Kalau Mbak tanya di antar Uhtifilah, senang nggak kalau punya lelaki yang mau lelaki yang ganteng apa mau lelaki yang solih deh? Beneran ganteng dan solih gitu ya. Kalau bisa request sama Allah, ya Allah aku mau lelaki yang ganteng dan solih gitu ya, amin. Pastinya kita selaku muslimah pun merasa bahagia ya Hutifilah ketika tiga syarat yang tadi disebutkan sebagai kebahagiaan seorang laki-laki itu berlaku juga gitu ya buat seorang muslimah. Nah tadi dikaitkan dengan tiga standar seorang muslim yang dikaitkan dengan hadis riwayat Abu Dawud, berarti kita bisa mengambil tiga tadi ya Hutifilah. Yang pertama apa Hutifilah? Istri yang solihah. Atau kalau buat perempuan atau buat muslimah berarti kita memiliki suami yang solih gitu ya. Kenapa Hutifilah? Kan katanya kalau suami yang solih itu kalau suatu saat rumah tangga kita diuji, nanti dengan kesolihannya insya Allah itu akan mampu menenangkan biduk rumah tangga kita gitu ya. Tapi beda mungkin ya kalau Hutifilah memilihnya lelaki yang ganteng, terus lelaki yang apa Hutifilah? Lelaki yang kaya raya, gantengnya itu mungkin seiring berjalannya waktu semakin tua dan akhirnya memudar. Kemudian kalau lelaki yang kaya tapi dia tidak bisa menggunakan hartanya, yang terjadi apa Hutifilah? Tetap tidak akan menjamin bisa memberikan kebahagiaan. Beda dengan lelaki yang solih. Kalau semisalnya kita belajar berawal dari pemahaman agama yang mungkin masih minim atau mungkin masih sama-sama belajar, harapan kita lelaki yang solih ini bisa menjadi imam kita ya, imam kita untuk lebih memperbaiki diri kita. Kalau semisalnya Mbak, aku ternyata dapatnya laki-lakinya keinginan untuk berubah baiknya sih bagus gitu ya, tapi dia belum bisa baca Quran, dia belum itu gimana Mbak? Ya berarti itu ladang pahala ya Hutifilah, ladang pahala buat Hutifilah semua untuk sambil ngajari suaminya. Mudah-mudahan ketika nanti sudah belajar lancar baca Qurannya dari Hutifilah, suatu saat bisa menjadi imam Hutifilah semua. Ada yang bilang katanya pengalamannya ini ya Hutifilah, kalau seorang lelaki itu kalau sudah menikah dia baru belajar agama, biasanya semangat untuk belajar agamanya tuh tinggi gitu ya, dan yang tadinya nggak bisa baca Quran bisa dengan cepat untuk baca Quran. Jadi disabari ya kalau seandainya jodoh Uhtifilah Mbak Qurannya masih terbata-bata, disabari insya Allah karena mungkin itu ladang pahala buat Uhtifilah. Nah kemudian Mbak aku belum dapat nih jodohnya laki-laki solihnya nggak tahu sembunyi di mana gitu. Laki-laki solihnya Mbak Evika sembunyi di mana ya dek? Mbak Fatima, terus Mbak Mira, yang nunduk siapa nih? Mbak Dila. Terus yang belakang kayaknya grup yang udah, oh enggak, grup yang udah nikah Mbak Indah sama yang pakai ini Mbak Puji. Iya Mbak Puji ya. Apa salah? Enggak salah ya Mbak ya. Masya Allah. Ya lelaki solih. Lelaki solihnya di mana nih gitu Hutifilah. Nah bagi yang belum dipertemukan dengan lelaki solihnya, ikhtiar kita apa Hutifilah? Pernah dengar ini ya firman Allah yang intinya lelaki baik-baik buat perempuan yang baik-baik, begitupun sebaliknya. Maka ikhtiar yang bisa Hutifilah lakukan, percantik diri. Percantik diri Mbak berarti ke salon ya, perawatan gini-gini, enggak gitu ya. Ya itu juga boleh sih, tapi nggak harus ke salon gitu ya. Memelihara diri boleh, tapi percantik diri di sini maksudnya adalah apa Hutifilah? Percantik akhlak
kita, percantik ibadah kita terhadap Allah. Karena mungkin ketika ukhti filah ikhtiar untuk mempercantik diri sendiri agar lebih solihah di hadapan Allah, mudah-mudahan Allah datangkan lelaki solih untuk ukhti filah gitu ya. Itu yang pertama ya, ukhti filah. Jadi terkait dengan kriteria standar seorang muslim, yang pertama adalah memiliki istri atau suami yang solihah. Kemudian yang kedua, memiliki kendaraan yang dengannya kita bisa pergi kemanapun. Nah, Mbak, aku kan mau juhud, jadi aku nggak usah punya kendaraan, nggak apa-apa, beneran gitu ya. Kalau cuma sendiri mah naik apa? Dari rumah kalau nggak punya kendaraan naik apa deh? Jalan kaki ya. Jalan kaki harus berangkat dari rumah jam berapa gitu ya. Tapi alhamdulillah Utifillah punya motor, akhirnya bisa singkat ya. Yang mungkin kalau jalan kaki kebayang tuh kalau Mbak Mira deket ya dari Mitra Bangsa ke sini mungkin cuma berapa menit. Tapi Mbak Indah dari Kudus kalau harus jalan kaki kan kebayang gitu ya Utifillah. Jadi ternyata bagi seorang muslim ketika dia punya keinginan untuk mempunyai kendaraan, itu bahkan harus gitu ya, Hotifillah harus dan harus masuk menjadi standar gitu. Dan di sini termasuk, Mbak, salah nggak ya kalau seandainya saya punya cita-cita suatu saat ingin punya mobil. Mobil apa dek? Mobil Ferrari, mobil Lamborghini, mobil, nggak salah sih ya. Tapi tadi dikaitkan gitu ya, ketika Ukhtifillah punya kendaraan itu, yang kemarin pernah Mbak bahas ya, kaitkan dengan tujuan akhiratnya apa gitu ya. Aku nanti kayaknya pengen punya mobil deh. Kebayangkan Ukhtifillah kalau sudah berkeluarga, punya anak satu, mungkin naik motor masih bisa. Punya anak dua, naik motor masih bisa, walaupun umplek-umplekan ya kalau masih kecil gitu ya. Punya anak tiga, punya anak empat, kira-kira naik motor muat nggak Ukhtifillah? Enggak ya. Mau dipaksain segimanapun namanya motor nggak bisa gitu ya. Jadi kalau seandainya Ukhtifillah punya cita-cita nanti kalau sudah berkeluarga, atau jangan nunggu nanti setelah berkeluarga gitu ya, kalau sudah bisa menabung dari sekarang, Masya Allah gitu ya, aku ingin punya mobil. Nanti mobilnya kalau seandainya teman-teman butuh kendaraan buat ngikut kajian, nanti kalau seandainya teman-teman butuh kendaraan buat galang dana buat korban bencana alam, buat Palestina, bismillah deh, mobilku bisa digunakan untuk aktivitas sosial, untuk aktivitas apapun yang sekiranya bermanfaat. Nah, jadi itu ya Utifillah, standar seorang mukmin tuh tidak masalah gitu ya, menargetkan pengen punya kendaraan, tapi tadi untuk apa kendaraannya? Apa hanya sekedar ini loh gue gitu ya, punya mobil Ferrari mahal, keren gitu ya? Apa cukup hanya sekedar itu ya Utifillah? Tapi tadi kasih alasan akhirat, kira-kira mobil ini mau dipakai buat apa? Terutama Ukhtifillah untuk kemanfaatan bagi orang-orang di sekeliling kita gitu ya. Dan itu nanti lebih barokah, dan bisa jadi mungkin mimpi Ukhtifillah, mimpi Fatimah pingin punya mobil apa Fatimah? Kalau seandainya pingin punya mobil Alphard gitu ya, karena niatnya nanti kalau ada kajian bisa bareng-bareng di Alphard. Nah mungkin Allah lebih mudahkan juga gitu ya untuk mendapatkan Alphardnya, karena disertai dengan niat untuk akhirat gitu ya Utifillah. Dan yang ketiga, yang terakhir Utifillah, selain istri atau suami yang solihah, yang kedua kendaraan yang nyaman yang bisa dipakai kemanapun, standar hidup seorang mukmin. Yang ketiga adalah memiliki rumah yang lapang, nyaman, dan penuh kasih sayang di dalamnya gitu ya. Masya Allah, jadi memang wajar kalau seandainya Utifillah sudah menikah, biasanya yang dipikirin apa Utifillah? Kapan nih aku mau bangun rumah? Nah, kerasa ya mungkin sama Mbak Indah atau Dek Husna, kalau seandainya udah menikah itu, kalau kebetulan orang tuanya enggak minta untuk tinggal di rumahnya, di rumah orang tua atau mertua, biasanya kan kita kepikiran kapan ya kita mulai bangun rumah. Wajar gitu ya Utifillah, karena tadi dalam hadis riwayat Ahmad pun disebutkan 3 kebahagiaan, salah satunya adalah memiliki rumah yang lapang, luas, nyaman, dan penuh dengan kasih sayang gitu ya. Masya Allah. Bahkan di sini disebutkan Ukhtifillah,
Jika Ultivilah mempunyai mimpi rumah yang contoh gitu ya, aku pingin punya rumah yang ada ruangan luas gitu ya, ruangan luasnya ini nanti kapan-kapan kalau teman-teman butuh buat tempat daurah itu nggak apa-apa di rumahku. Aku pingin rumahku nanti hidup dengan suara-suara penghafal Quran. Aku pingin nanti orang-orang atau anak-anak di kampungku main ke rumah, di rumah ada taman bacanya gitu ya, atau mungkin nanti anak-anak kecil pada belajar ikro atau hafalan di rumah. Masya Allah, ketika niatnya bangun rumah ada tujuan akhirat yang pingin Uhtifilah capai, nanti mudah-mudahan rumah itu menjadi rumah yang barokah. Jadi insya Allah tidak masalah ya Uhtifilah punya mimpi, aku pingin punya rumah 3 tingkat, nanti tingkat 3-nya itu pingin mengasuh anak-anak yatim perempuan gitu ya, nanti tinggal di tingkat 3, kalau ada rezeki disekolahin, kalau enggak minimal bisa tinggal gratis di tingkat 3 itu, tapi syaratnya satu, harus mau ikut kajian, harus mau menghafal Quran. Masya Allah, niatnya malah mulia gitu ya. Di sini disebutkan Ultifilah bahwasanya rumah yang dia tempatnya nyaman ketika kita pulang di sana, tetapi tidak melenakan kita, malah mengobarkan semangat untuk berjihad gitu ya. Berjihad di sini semangat untuk bisa bermanfaat untuk orang lain, maka istilahnya disebut apa? Uhtifilah maskanah gitu ya. Di sini disebutkan maskanah. Jadi di sini rumah yang menjadikan kita tentram tapi tidak terlena, kemudian menjadikan kita senang berada di dalamnya, tetapi membuat kita bersemangat juga untuk keluar untuk menebar amal-amal kebaikan gitu ya. Maskanah adalah rumah yang bisa meredakan lelah, tapi juga bisa apa Ultifilah? Menyalakan energi baru. Nah, ini baru namanya rumah. Kalau dalam istilah lainnya disebut maskanah. Kemudian yang jadi pertanyaan bagi kita, loh Mbak, mungkin nggak ya punya suami atau istri yang soleh-solihah? Kalau yang udah nikah mah insya Allah punya ya, masing-masing insya Allah suaminya solih, insya Allah ya, didoain. Kalaupun belum, sama-sama berproses, karena yang namanya nikah itu kan menggenapkan setengah din ya Lutfilah. Yang jadi pertanyaan kan setengahnya, lalu kapan sempurnanya? Yaitu kalau sudah menikah, berjuang bersama untuk menggenapkan yang setengahnya lagi. Kalau yang belum, insya Allah sama-sama berikhtiar gitu ya, dikuatkan doanya, percantik dirinya, mudah-mudahan nanti Allah datangkan jodoh yang solih, amin ya, amin yang kencang. Kemudian tadi kendaraan juga insya Allah, asalkan kita kaitkan keinginan kita dengan tujuan-tujuan akhirat, begitupun rumah, mudah-mudahan Allah permudah, karena dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 nanti Ultifilah bisa melihat, bekerjalah kalian, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaanmu itu gitu ya. Jadi tugas kita apa Ultifilah untuk memperoleh mimpi-mimpi kita, syaratnya sederhana gitu ya, udah kita bekerja aja, bekerja ikhlas karena Allah, sebaik yang kita bisa gitu ya. Nanti biar Allah, Rasul, dan orang-orang beriman yang akan menilai sejauh apa kesungguhan kita untuk tadi mencapai 3 standar mukmin yang Mbak sebutkan tadi itu Ultifilah. Nah, dan salah satu caranya sebetulnya, terakhir sebelum Mbak tutup, selain mungkin Ultifilah sekarang bekerja gitu ya, mengumpulkan pundi demi pundi gitu ya, harta. Kalau Mbak tanya coba, Husna kerja buat apa? Terus Dila kerja buat apa? Mira juga buat apa? Pastinya bisa dijawab masing-masing ya dalam hati. Pastinya kan punya mimpi masing-masing ya. Ada yang mungkin, Mbak, aku tuh bekerja mau ngumpulin uang, nanti pingin bangun rumah. Pinginnya bangun rumah itu nggak ngerepotin orang tua, tapi dari hasil keringat sendiri. Yang lain mungkin, Mbak, aku tuh kerja pingin ngumpulin uang biar nanti bisa umroh. Masya Allah, sangat mulia ya Ultifilah. Tapi selain bekerja, sebetulnya ada peluang lain Ultifilah. Peluang lain atau keran lain yang Ultifilah ternyata mungkin gitu ya, bisa menambah tambahan penghasilan. Apa itu Ultifilah? Jauh sebelum Robert T. Kiyosaki,
Robert T. Kiyosaki itu yang tahu ya, yang Rich Dad Poor Dad, salah satu buku yang terkenalnya itu Utifillah dan Cash Flow Quadrant. Ternyata Rasulullah pernah bersabda gitu ya, dan Utifillah Mbak yakin sangat sering mendengar. Apa Utifillah yang bisa menambah pundi-pundi selain kita bekerja? 9 dari 10 pintu rezeki adalah dengan berbisnis gitu ya. Jadi barokallah, mungkin Utifillah yang di tengah-tengah kesibukannya bekerja sudah mulai berani, Mbak aku jualan walaupun online, sering update di status WA, nggak masalah gitu ya. Atau Mbak aku sih belum bisnis tapi aku udah punya keinginan, nggak apa-apa, niatnya kan udah baik ya, tinggal nanti dieksekusi. Kenapa? Karena salah satu jalan pintas bagi seorang mukmin untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan adalah dengan berbisnis. Walaupun mungkin awalnya sedikit-sedikit, tapi mudah-mudahan lama-lama menjadi bukit gitu ya Utifillah. Nah, kenapa berbisnis? Next gitu ya. To be continue karena sudah jam 5 kurang 6 menit. Intinya tetap semangat ya Utifillah. Kalau kemarin mungkin Mbak sering membahas terkait dengan harus seimbangnya dunia dan akhirat, dan tema kali ini memang Mbak mengkhususkan tidak ada salahnya kita punya mimpi-mimpi terkait dengan keinginan kita di dunia, apalagi ada hadis yang menyebutkan tadi yang merupakan standar seorang mukmin. Makanya salah seorang ustadz pernah bilang menjadi seorang mukmin itu mahal gitu ya. Kenapa mahal Utifillah? Karena minimal 3 standar tadi itu bisa kita penuhi, dan ketika kita tahu itu mahal, makanya konsekuensinya apa Utifillah? Hidup kita nggak bisa lurus-lurus aja. Jadi kita jangan merasa puas dengan penghasilan yang ada sekarang. Bukan berarti nggak bersyukur ya Utifillah. Maksud tidak merasa puas tuh seperti ini. Mungkin Utifillah punya pemikiran, alhamdulillah saya mah bersyukur gitu ya. Gaji segini bisa pas buat keluarga, kadang bisa ngasih buat bapak ibu juga, buat mertua juga. Alhamdulillah bisa. Itu bagus banget gitu ya Utifillah. Tapi akan lebih keren lagi kalau seandainya Utifillah punya pola pikir, kayaknya selain aku seperti tadi itu gitu ya, cukup buat keluarga, cukup buat bapak ibu dan ibu mertua, kayaknya harus ada lebih lagi. Apa? Aku bisa bersedekah rutin, aku bisa ngasih santunan ke anak-anak yatim gitu ya, sekian miliar taruhlah gitu ya, punya mimpi pingin sedekah 1 miliar per bulannya buat mereka yang memang tidak mampu. Itu akan lebih luar biasa lagi. Jadi seperti itu ya Utifillah, mudah-mudahan menjadi motivasi buat Utifillah yang senantiasa semangat bekerja, semangat dalam mengejar mimpi-mimpinya. Kalau kata siapa Utifillah yang bilang, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kita akan hidup 1000 tahun gitu ya. Tapi ingatlah akhirat kita juga seakan-akan kita akan mati esok hari. Itu ya Utifillah, mudah-mudahan bermanfaat. Afwan dari Mbak, ditutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.